Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Naufal Aiman Madani, di sini sebagai asisten laboratorium elektronika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai modul 8 dan modul 9, yaitu op-amp dan aplikasinya. Oke, jadi di modul 8 ini kita akan membahas mengenai 4 hal, yaitu ada pengenalan dari op-amp, prinsip kerja op-amp, sirkuit inverting amplifier, dan juga sirkuit komparator. Nah, jadi apa sih op-amp? Nah, sesuai namanya, operational amplifier adalah komponen elektronika yang berfungsi sebagai amplifier atau penguat dari sinyal listrik. Nah, sebuah op-amp memiliki dua terminal input, yaitu non-inverting yang ditandai dengan tanda plus dan input inverting yang ditandai oleh tanda min. Keduanya ini memiliki hambatan yang sangat tinggi, secara teori adalah infinite. Nah, selain itu, op-amp juga memiliki satu output yang memiliki hambatan rendah, secara teori yaitu 0 ohm. Dan selain itu, op-amp juga memiliki dua port power, yaitu port positif dan negatif. Karena fungsinya sebagai amplifier, op-amp tentunya memiliki sebuah gain. Misalnya pada op-amp diberikan tegangan input sebesar VI. Nah, jika gainnya adalah A, maka besar tegangan outputnya akan sebesar A dikalikan dengan VI. Selain untuk amplifier tegangan, op-amp juga dapat digunakan sebagai konverter polaritas. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Oke, jadi ini adalah karakteristik dari sebuah op-amp ideal. Pertama-tama adalah open loop gain. Secara ideal, open loop gain dari op-amp bernilai infinite. Namun pada kenyataannya, gain open loop dari op-amp hanya sebesar 10 pangkat 5 hingga 10 pangkat 6. Nah, kenapa sih op-amp butuh open loop gain yang tinggi? Op-amp itu memiliki peran untuk mengamplifikasi sinyal input. Oleh karena itu, gain open loop yang tinggi pada op-amp tentunya akan lebih baik untuk mengamplifikasi sinyal. Selanjutnya adalah input impedance. Idealnya, hambatan input op-amp memiliki nilai infinite. Namun pada kenyataannya hanya sebesar 2 MΩ. Nah, impedansi yang tinggi dari terminal output ini akan mencegah adanya aliran arus dari kedua input terminal. Selanjutnya adalah output impedance. Nah, idealnya hambatan output op-amp bernilai 0. Akan tetapi pada kenyataannya hanya sebesar 85 ohm. Nah, zero impedance pada terminal output ini akan menghubungkan output op-amp secara sempurna ke sumber tegangan internal op-amp dan mencegah terjadinya penurunan tegangan atau yang dikenal sebagai voltage drop. Selanjutnya adalah bandwidth. Idealnya bandwidth op-amp ini bernilai infinite. Akan tetapi pada kenyataannya hanya sebesar 1,5 MHz. Dalam proses amplifying, input tegangan op-amp ini dapat bervariasi dengan tegangan DC maupun tegangan AC untuk sinyal frekuensi apapun. Dengan demikian, op-amp yang ideal diasumsikan memiliki bandwidth tak terbatas atau infinite. Dan yang terakhir adalah tegangan offset. Idealnya tegangan offset op-amp bernilai 0, akan tetapi pada kenyataannya hanya sebesar 1 mV. Nah, tegangan offset ini apa? Tegangan offset ini adalah nilai dari terminal output ketika perbedaan antara input non-inverting dan inverting adalah 0. Nah, ini berarti kedua input itu akan memiliki nilai yang sama dan juga memiliki ground yang sama. Selanjutnya adalah analisis dari op-amp ideal. Nah, mengacu dari gambar di kiri, bila op-amp memiliki impedansi input yang tak terbatas dan kedua terminal input yang terhubung dianggap sebagai open circuit, maka tidak ada aliran saat ini ke terminal input. Nah, ini menyebabkan I1 akan sama dengan I2, yaitu 0. Selanjutnya tidak ada arus ke kedua terminal input, maka tegangan kedua input menjadi 0 volt. Bisa dilihat ya, bahwa VD sama dengan V2 kurang V1 sama dengan 0, menyebabkan V1 sama dengan V2. Ada dua mode op-amp atau konfigurasi dari op-amp, yaitu open loop configuration dan juga closed loop configuration. Pada konfigurasi open loop, input dari op-amp itu tidak dipengaruhi oleh output, sehingga tidak ada namanya feedback. Jadi bisa jadi gambar, outputnya itu tidak memiliki feedback ke input. Nah, aplikasi dari open loop configuration ini adalah sebagai sirkuit komparator. Nanti akan kita bahas. Dan untuk closed loop configuration, bisa dilihat bahwa outputnya itu mempengaruhi input. Jadi ada feedback di sini ke arah inputnya. Aplikasi dari closed loop op-amp ini adalah sebagai inverting amplifier dan juga non-inverting amplifier. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dua ya. Untuk open loop-nya kita akan membahas
komparator, dan untuk closed loop-nya kita akan membahas inverting amplifier. Oke, jadi ini adalah contoh sirkuit open loop, ya, sirkuit komparator. Nah, jadi sirkuit komparator ini adalah sirkuit yang membandingkan tegangan input di kedua terminal input, yaitu inverting dan non-inverting, untuk mendapatkan sebuah tegangan output. Umumnya, salah satu terminal akan dijadikan sebagai tegangan referensi dari rangkaian, yaitu kita sebut sebagai Vref. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, sirkuit komparator ini dikategorikan sebagai sirkuit terbuka atau open loop. Ini adalah prinsip kerja dari sirkuit komparator. Jadi sirkuit komparator ini bekerja dengan cara membandingkan dua input pada op-amp, yaitu inverting dan non-inverting, dan memperoleh output digital, baik itu high maupun low. Nah, kondisi pada output dipengaruhi oleh besar tegangan yang diterima, baik dari inverting maupun non-inverting, serta memanfaatkan gain dari op-amp open loop. Nah, ini adalah cara kerja dari komparator. Pertama-tama kita harus menentukan yang menjadi V-reference-nya siapa, jadi antara inverting atau non-inverting. Untuk contoh di kiri ini, yang menjadi V-reference adalah si inverting atau VI min-nya, sehingga VI plus atau non-invertingnya menjadi V-input. Nah, setelah itu kita tinggal memasukkan ke pertama input. Apabila V-input lebih besar daripada V-reference, maka outputnya itu akan high. Sedangkan apabila V-inputnya kurang dari V-reference, maka outputnya itu akan sama dengan low. Nah, apabila yang menjadi V-reference adalah VI plus, maka yang menjadi V-input adalah VI min. Nah, tapi akan menggunakan rumus yang sama juga. Oke, jadi ini adalah contoh soal dari rangkaian komparator. Kita diberikan rangkaian seperti ini, di kiri ini, dan kita ditanya nilai V-out-nya jika V-in adalah 6 volt. Oke, jadi apa aja yang kita ketahui? Kita ketahui bahwa R1 ini adalah 100 ohm, R2-nya adalah 10 kilo ohm, VDC-nya 5 volt, VCC-nya 12 volt, VE-nya demi 12 volt, dan V-in plus-nya adalah 6 volt. Oke, jadi gimana cara kita ngerjainnya? Pertama-tama kita harus ingat-ingat lagi cara kerja dari rangkaian komparator, di mana apabila V-input lebih besar daripada V-referensi, maka V-output itu adalah digital high atau dalam hal ini adalah VCC. Sedangkan kalau V-inputnya itu kurang dari V-referensi, maka V-outnya itu adalah digital low atau dalam hal ini adalah VE-nya, min 12 volt. Oke. Jadi, kita harus assign dulu nih, mana yang jadi V-in, mana yang jadi V-ref. Jadi, kalau kita lihat dari gambarnya ya, itu, maka V-in plus, itu si 6 volt tadi, itu sama dengan V-in. Sedangkan V-in min, itu menjadi V-ref. Dari gambarnya yang kelihatan ya. Oke. Jadi kita cari V-ref-nya, atau dalam hal ini adalah V-in min-nya. Nah, kita bisa mencari V-in min ini dengan menggunakan voltage divider. Oke, jadi dengan menggunakan voltage divider ya, bisa kita dapatkan bahwa V-in min sama dengan R2 per R2 tambah R1 dikalikan dengan VDC. VDC itu yang atas tadi, yang 5 volt ya. Maka sama dengan 10 kilo ohm dibagi 10 kilo ohm tambah 100 dikalikan dengan 5. Nah, maka kita akan mendapatkan hasilnya adalah 4,95 volt. Itu si V-in min atau V-ref-nya. Nah, oke. Jadi, dengan mengacu kepada kotak yang di atas ini, kita dapat ya, bahwa V-in-nya itu adalah 6 volt, dan V-ref adalah 4,95 volt. Nah, jadi karena V-in itu lebih besar daripada V-ref, maka V-out akan sama dengan VCC sama dengan 12 volt.
Oke, jadi itu adalah contoh soal rangkaian komparator. Selanjutnya adalah circuit inverting amplifier. Itu dia sebagai aplikasi dari closed loop. Nah, jadi circuit amplifier inverting ini menguatkan suatu sinyal input dan membalikan polaritas dari sinyal. Bisa kita lihat dari gambar, jadi tegangan sumber dan tegangan outputnya itu terhubung kepada pin inverting. Jadi ini sumber, ini outputnya terhubung kepada pin inverting. Karena itu kita bisa lihat juga bahwa terminal non-inverting terhubung dengan ground. Dan terminal inverting dihubungkan dengan dua resistor, yaitu R1 dan RF. Di mana RF ini adalah resistor feedback yang atas ini. Nah, resistor feedback ini memiliki peran sebagai feeding back, yaitu memberikan feeding back kepada tegangan outputnya. Nanti akan dihubungkan ke input lagi. Berikut adalah analisis dari circuit inverting amplifier. Dari gambar ini bisa kita lihat beberapa hal ya. Pertama, kita tahu bahwa I1 akan sama dengan I2. Tahunya dari mana? Jadi pertama-tama kita ingat-ingat ya bahwa hambatan input dari op-amp adalah infinite. Nah, ini menyebabkan tidak ada arus yang masuk lewat sini atau 0 ampere. Karena kita sudah tahu I1 sama dengan I2, maka kita tinggal melakukan analisis node, yaitu VI dikurang V1 per R1 untuk I1 dan V1 kurang V output per RF untuk I2. Selanjutnya, V1 sama dengan V2 sama dengan 0 volt. Nah, ini kita dapat karena V2 itu terhubung langsung dengan ground, sehingga V2 memiliki tegangan 0 volt. Dan kita tahu juga bahwa V1 terhubung dengan V2. Nah, sehingga menyebabkan V1 sama dengan V2 sama dengan 0 volt. Oke, selanjutnya kita tinggal substitusikan saja. Maka kita dapat rumus VI per R1 sama dengan min V output per RF. Nah, dari ini kita bisa mendapatkan gain dari op-amp, yaitu V output per V input sama dengan min RF per R1. Ini adalah gain dari inverting amplifier. Bisa dilihat bahwa ada negatif, ada minnya. Ini menandakan bahwa polaritasnya telah diubah. Nah, kalau terdapat kapasitor di rangkaian, maka kita bisa melakukan analisis kapasitor. Kita bisa mencari arus dari kapasitor, yaitu I sama dengan kapasitasi dikalikan dengan turunan tegangan terhadap waktu. Oke, jadi ini adalah contoh soal dari inverting amplifier. Kita diberikan rangkaian inverting amplifier seperti yang ada di gambar, dan dengan ketentuan V input sama dengan 1,5 volt, R1 sama dengan 20 kilo ohm, dan R2 sama dengan 250 kilo ohm. Nah, selain itu kita juga tahu bahwa ini adalah I1, yaitu arus yang melewati R1, dan ini adalah I2, itu arus yang melewati R2. Oke. Nah, dari analisis inverting amplifier di slide sebelumnya, kita tahu bahwa I1 akan sama dengan I2. Nah, hal ini terjadi karena op-amp memiliki impedansi input yang tinggi, yaitu ZI sama dengan infinite. Ini menyebabkan tidak ada arus yang masuk ke sini, jadi ini ada 0 di sini. Nah, sehingga I1 akan sama dengan I2. Oke. Nah, kalau kita udah tahu ya bahwa I1 sama dengan I2, kita bisa menggunakan analisis node, di mana V input min Vx, ini kita anggap ini adalah X ya. V input min Vx per R1 akan sama dengan Vx kurang V output dibagi dengan R2. Kita juga tahu nih dari analisis inverting tadi bahwa Vx itu memiliki nilai sama dengan 0. Nah, kenapa sama dengan 0? Misalnya kita anggap ini Y ya. Jadi Vy itu kan terhubung dengan ground. Dan Vx itu terhubung dengan Vy gitu. Sehingga Vx sama dengan Vy sama dengan 0 volt. Seperti itu. Jadi kita tinggal lanjut lagi ya. Substitusiin aja Vx-nya. Jadi V input. Warnanya belum benar. V input min 0 per R1 sama dengan 0 min V output per R2. Oke.
Nah, kita dapat V input per R1 sama dengan min V output per R2. Nah, ini adalah asal mula gain voltage-nya ya, AV sama dengan V out per V input sama dengan min R2 per R1 atau sama dengan min RF per R1. Jadi tergantung apa yang dikasih tahu soal. Kalau di R2, kalau di RF, RF gitu ya. Nah, oke, balik lagi ke pertanyaannya. Kita diminta untuk menjawab V outputnya berapa. Oke, jadi dari rumus gain voltage tadi, kita dapat AV sama dengan V out per V in sama dengan min R2 per R1. Oke, di V out sama dengan min R2 per R1 dikali V in sama dengan 250 kilo, min 250 kilo ohm dibagi 20 kilo ohm dikali 1,5. Nah, ini tuh akan mendapatkan hasil V out sama dengan min 18,75 volt. Oke, jadi itu adalah contoh soal dari inverting amplifier. Selanjutnya adalah modul 9, yaitu aplikasi dari op-amp. Di modul 9 ini, kita akan membahas mengenai dua hal, yaitu pengertian dari filter dan juga jenis-jenis dari filter aktif. Oke, jadi filter itu apa? Filter itu adalah suatu rangkaian yang digunakan untuk membuang frekuensi tertentu dari tegangan output. Bisa dilihat dari gambar-gambar di sini ya. Jadi ada bagian yang dihilangkan atau di stop dan ada bagian yang dilewatkan atau di-pass. Ada dua jenis rangkaian filter, yaitu filter aktif dan juga filter pasif. Jadi ini adalah perbedaan antara filter pasif dan filter aktif. Pertama-tama, filter pasif itu hanya menggunakan komponen pasif, yaitu komponen RLC, resistor, kapasitor, induktor. Sedangkan filter aktif itu menggunakan komponen aktif, baik itu op-amp, ataupun transistor, misalnya BJT, dan lain-lain. Kedua, filter pasif itu tidak dapat menguatkan sinyal, jadi tegangan outputnya itu hanya akan disaring aja, tapi tidak ada penguatan ataupun tidak ada gain. Berbeda dengan filter aktif, di mana filter aktif ini dapat menguatkan sinyal atau mengamplify sinyal, sehingga ada gain dari filter aktif. Yang ketiga, filter pasif lebih sulit untuk dibuat, terutama jika kita menggunakan induktor. Hal ini terjadi karena induktor itu ukurannya cukup besar. Berbeda dengan filter aktif, di mana filter aktif ini lebih mudah dibuat karena ukurannya kecil, lebih murah, dan juga lebih fleksibel dalam perancangannya. Selanjutnya, filter pasif tidak memiliki banyak noise. Akan tetapi, filter aktif itu lebih rentan terhadap noise. Nah, ini terjadi karena filter aktif itu mengamplify sinyal, sehingga noise di sinyal juga ikut teramplify. Ada 4 jenis dari filter aktif, yaitu ada low pass filter, high pass filter, band pass filter, dan juga band rejection filter. Jadi ini adalah low pass filter. Jadi low pass filter itu adalah filter yang berfungsi untuk memfilter frekuensi tinggi dan melewatkan frekuensi yang rendah. Jadi bisa dilihat di gambar ini ya. Yang frekuensi rendahnya dilewatkan, sedangkan frekuensi tingginya di stop. Untuk frekuensi cut off dan gain dari low pass filter bisa kita hitung dengan rumus ini. Jadi gainnya adalah 1 ditambah R2 per R1, sedangkan frekuensi cut off-nya adalah 1 per 2V RC. Selanjutnya adalah high pass filter. Jadi high pass filter ini adalah filter yang berfungsi memfilter frekuensi rendah dan melewatkan frekuensi tinggi. Jadi bisa dilihat di gambar ini ya, frekuensi tingginya itu dilewatkan, akan tetapi frekuensi yang rendah, jika frekuensi cut off itu akan di stop atau dilemahkan. Nah, untuk gain dan juga frekuensi cut off dari high pass filter bisa dilihat dengan ini, yaitu gainnya 1 sama kayak low pass filter, yaitu gainnya 1 ditambah R2 per R1, dan frekuensi cut off juga bisa sama, yaitu 1 per 2V RC. Yang ketiga adalah band pass filter. Jadi band pass filter ini adalah filter yang berfungsi untuk melewatkan frekuensi pada band tertentu. Nah, dan akan melemahkan atau mengstop gitu ya frekuensi yang ada di luar filter itu. Jadi bisa dilihat seperti yang di gambar ini ya. Jadi pada di antara frekuensi cutoff, jadi ada frekuensi cutoff 1 dan frekuensi cutoff 2 itu adalah frekuensi yang dilewatkan.
Sedangkan yang berada di luarnya, yaitu di bawah frekuensi cutoff low dan frekuensi cutoff dan di atas frekuensi cutoff high akan di stop atau dilemahkan. Nah, bandpass filter ini memiliki dua frekuensi cutoff, jadi bisa dihitung dengan ini untuk gain-nya, dan ini untuk menghitung frekuensi cutoff 1 dan frekuensi cutoff 2. Oke, dan yang terakhir adalah band rejection filter atau band reject filter. Nah, jadi band rejection filter ini akan memfilter frekuensi yang ada di dalam sebuah band. Jadi bisa kita lihat dia ini berkebalikan dengan band pass filter. Kalau band pass filter itu yang di bandnya yang dilewatkan dan yang lainnya dihilangkan. Kalau band reject ini kebalikannya. Jadi yang berada di bandnya ini akan dilemahkan atau dihilangkan dan yang di luar dari band itu akan dilewatkan. Dan ini adalah simulasi dari rangkaian high pass filter dan juga low pass filter. Jadi ini adalah rangkaian low pass filter. Nah, bisa dilihat ya dari body plotter ini. Nanti kalian tinggal simulate aja terus pencet ini. Akan keluar body plotter ini. Bisa dilihat bahwa rangkaian ini akan menghilangkan atau melemahkan frekuensi yang tinggi dan frekuensi yang rendahnya itu dilewatkan. Jadi yang membedakan atau yang memisahkan ya antara frekuensi rendah dan tinggi ini adalah frekuensi cutoff. Jadi frekuensi cutoff itu apa? Frekuensi cutoff itu adalah frekuensi di mana sinyal itu sudah dilemahkan sebesar 3 desibel. Jadi kalau kita geser ini minus 3 desibel, cukup ya. Di minus 3 desibel ini adalah titik yang membedakan antara frekuensi rendah dan frekuensi tinggi, di mana frekuensi tinggi ini mulai dilemahkan. Seperti itu. Oke, jadi ini adalah high pass filter. Nah, ini adalah rangkaian high pass filter, dan di mana bisa kita lihat dari body plotternya, dia ini akan melemahkan frekuensi yang low atau yang rendah, dan akan melewatkan frekuensi yang high. Nah, sama kayak di low pass filter tadi, ada frekuensi cutoff yang memisahkan antara low dengan high. Nah, dia ini berkisar di minus 3 dB. Jadi di pelemahan 3 dB itu adalah 4 dari frekuensi cutoff. Nah, di mana frekuensi yang low-nya dilemahkan dan yang high dinaikkan. Seperti itu. Nah, akan tetapi bisa kalian lihat bahwa di sini ada bagian yang turun lagi nih di kanan sini. Nah, ini adalah karena keterbatasan dari komponen-komponennya. Kurang lebih seperti itu. Baiklah, sekian penjelasan modul 8 dan modul 9 mengenai op-amp dan aplikasinya. Terima kasih.